Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur atas anugerah kemurahan Tuhan yang masih kita rasakan. Bersyukur juga untuk napas hidup, kesehatan yang Tuhan anugerahkan untuk kita. Saya kena percaya sidang jemaat Tuhan selalu diberkati, dan saya yang percaya sidang jemaat Tuhan juga selalu bersyukur dalam segala hal. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, ketika aku berbeban berat, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Zakaria pasal 14 ayat 12 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk sementara mereka masih berdiri. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Tuhan di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Juga Yehuda akan berperang melawan Yerusalem itu, dan dikumpulkanlah harta benda segala bangsa di sekelilingnya, itu emas, perak, dan pakaian dalam jumlah yang sangat besar. Tulah seperti itu juga akan menimpa kuda, bagal, unta, keledai, dan segala hewan yang ada dalam perkemahan-perkemahan itu. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Itulah hukum dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Pada waktu itu akan tertulis pada kerincingan kuda, kudus bagi Tuhan. Dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mezbah. Maka segala kuali di Yerusalem dan Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam. Semua orang yang mempersembahkan korban akan datang mengambilnya dan memasak di dalamnya
dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah berusaha untuk taat. Sidang jemaat Tuhan terkasih, tadi kita sudah baca bagaimana bangsa-bangsa akan dihukum oleh Tuhan kalau mereka tidak taat kepada perintah daripada Tuhan Allah. Tuhan Allah begitu tegas di dalamnya, sidang jemaat Tuhan, untuk mengingatkan Yerusalem, juga untuk mengingatkan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Kalau mereka tidak datang pada hari raya Pondok Daun yang ada di kota-kota yang lain pun, Tuhan akan memberikan hukuman yang pantas untuk mereka, sidang jemaat Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita tadi sudah baca ayat 12 sampai ayat 15. Di sini mengisahkan atau lebih merincikan hukuman atas bangsa-bangsa yang akan diterima oleh bangsa-bangsa yang tidak mau datang kepada Tuhan. Begitu banyak tadi hukuman yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Ya, kita bisa lihat tadi di ayat 12 tadi sampai 15 tadi bahwa Tuhan Allah akan memberikan tulah, ya, bahwa daging mereka akan busuk dan mata mereka menjadi busuk, banyak sekali yang hukuman akan diberikan oleh Tuhan Allah. Dan Yehuda akan dikumpulkan ke tanah kelahirannya, dan mereka akan melawan Yerusalem dan mengumpulkan harta benda segala bangsa di sekelilingnya, itu emas, perak, dan pakaian, dan jumlah yang sangat besar. Jadi Mesir juga semuanya akan Tuhan akan berikan tulah. Jadi ini ayat 12 sampai ayat 15, bahwa ayat ini lebih merincikan hukuman atas bangsa-bangsa. Kalau kita lihat hukuman itu sangat berat sekali, sedang jemaat Tuhan. Bagaimana ketaatan? Kalau kita tidak taat, Tuhan akan menghukum kita. Ya. Kalau ayat 16 tadi, dia menjelaskan bahwa setelah kedatangan Kristus dan kebinasaan antikristus bersama pasukannya, semua orang yang selamat dari bangsa-bangsa akan datang setiap tahun ke Yerusalem pada hari raya Pondok Daun untuk menyembah itu Mesias, Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang selamat ini sangat mungkin adalah penduduk sipil yang tetap tinggal di negeri mereka, dan mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka. Jadi ayat 16 ini menceritakan bagaimana kedatangan Yesus Kristus untuk membinasakan antikristus bersama pasukannya semuanya nanti, dan semua dari penjuru dunia ini akan datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Pondok Daun untuk menyembah Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus, untuk memperingati hari raya Pondok Daun, siang jemaat Tuhan. Ayat 17 tadi kita sudah baca, ini lebih menjelaskan bagaimana ketidakadaan hujan sama sekali akan menjadi hukuman atas bangsa-bangsa yang tidak pergi menyembah Tuhan dan merayakan raya. Ini juga hukuman yang diberikan Tuhan Allah kepada bagi bangsa-bangsa yang tidak pergi menyembah dan merayakan raya Pondok Daun juga, saudara jemaat Tuhan. Ya, begitu banyak hukuman yang Tuhan berikan. Ini artinya Tuhan tidak main-main, saudara jemaat Tuhan, dalam perkataannya. Tuhan tidak pernah mengingkari segala perkataannya. Dia akan memberikan, kalau dia akan memberikan hukuman, dia akan memberikan hukuman, saudara jemaat Tuhan. Jadi ayat 20 menjelaskan tidak ada lagi pemisahan di antara yang suci dengan yang biasa. Segala sesuatu dan semua orang akan kudus adanya, ditabiskan dan diabdikan kepada ibadah dan pelayanan Tuhan. Artinya di sana Tuhan mengasihi semua orang, ya, mengasihi semua orang. Yang penting kita mau datang kepada Tuhan, ya. Istilah orang Kanaan dalam ayat 21 itu sama artinya dengan kejahatan
Allah akan menegakkan kekudusan dan kebenaran sebagai ciri khas yang utama dan yang meliputi segala sesuatu dalam kerajaannya. Tuhan mau semuanya kita itu kudus, ya. Karena itu identik dengan kejahatan sedang jemaat Tuhan. Dunia ini identik dengan kejahatan sebenarnya, ya. Tuhan mau menegakkan kekudusan dan kebenaran sebagai ciri khas yang utama. Oleh karena itu sedang jemaat Tuhan mau kita datang kepada Tuhan, berusaha untuk taat sedang jemaat Tuhan. Terkadang kita tidak ada gunanya taat. Kehidupan saya seperti ini terus. Bukan seperti itu sedang jemaat Tuhan. Berusaha taat. Mau seberat apapun kehidupan ini, mau sekencang apapun masalah, problema yang kita hadapi, mau sebesar apapun batu masalah, mau sebesar apapun badai yang kita hadapi, tetap berusaha untuk taat. Karena buah dari ketaatan akan kita dapat itu adalah yang sangat manis sekali, yang Tuhan sediakan untuk kita, asal kita mau taat. Ya, sedang jemaat Tuhan, berusaha untuk taat. Saya kenal percaya sedang jemaat Tuhan, biarlah ketaatan selalu melingkupi kita dan kita berusaha untuk taat di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, bahwa seperti bangsa Yerusalem, bangsa Israel yang berusaha untuk taat di hadapan Tuhan, dan juga begitu bangsa-bangsa yang lain, kami juga Tuhan Yesus Kristus berusaha untuk taat di hadapan Tuhan. Walaupun terkadang kehidupan kami diliputi masalah, diliputi problema, diliputi suatu kemalangan, diliputi suatu duka cita, tetapi kami mau Tuhan berusaha taat di hadapan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu taat di hadapan Tuhan. Ingatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus.